Halo Ebolers, kita ketemu lagi di podcast diving. Udah lama kita nggak syuting dan sekarang kita syuting lagi dan udah ada di tempat baru karena ternyata Ebolers sudah punya studio baru. Terima kasih kepada para investor. Nah, kita ngomongin apa deh hari ini? Yang paling hangat nih, naturalisasi gitu kan. Itu kan udah lama sebetulnya naturalisasi. Hangat lagi nih, Nes. Hangatnya gara-gara? Karena banyak komentar-komentar pro dan kontra sekarang. Oh gitu. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra, ya lu tau lah ya. Iya, kita tahu lah. Dan gimana ya? Kerasnya hidup. kerasa hidup. Tapi kenapa Dan- mesti ada pro kontra sih? Nah itu dia. Kehidupan di. Ya intinya gue kasih pandangan dulu ya gimana naturalisasi itu sebetulnya bikin timnas kita to the next level ya. Gila cuy, gue nggak nyangka loh Indonesia ada di level kayak sekarang loh. Masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan Bersaing nahan dengan Australia, Wih, Australia. Arab Saudi. nahan Arab Saudi dulu zamannya Ponario udah bisa tuh kayak gitu tuh. Ya, zaman pun Arab main di GBK kalah 2-1. Di Piala Asia. Oh enggak, tapi zamannya Ponario kalian Bahrain 2-1 di Piala Asia, iya kan? Iya. 2004 Australia yang susah. Kalau Bahrain masih bisa ya. Cuman Bisa. Arab Saudi juga Iya lah. Piala Asia kita kalah. Kalah 2-1. 2-1 tuh bisa Ismail nandingin ya Michael. waktu itu ya. tapi tetap aja cuy dengan skuad naturalisasi seperti ini, timnas kita tuh the next level dan ini kita jadi ada harapan lagi nih ke Piala Dunia nih. Oh iya, sejak dulu kan tahun 90-an kita berharap Piala Dunia ya. Betul. Menuju pentas dunia. Baru kali ini nih kita ya. Baru kali ini. Bisa Sampai- masuk Piala Dunia. Sampai segitunya kita berharap ya. Iya. Iya. Benar-benar kelihatan nih di depan nih udah masuk ke tahap 3 dengan skuad yang sekarang yang ada kayaknya bisa kayaknya ya. Iya betul. Insya Allah. Dan intinya naturalisasi ya menurut gue untuk sekarang memang harus karena kan Sintayong ini memang di target gede sama PSSI dan otomatis kalau Sintayong tidak diberikan pemain-pemain seperti ini ya kasihan dia juga kan. Ya, iya sih. Betul kan? Malah dibilangnya targetnya jadi utopia ya. Betul. Itu dia. Pemain yang gini dikasih target gede, gimana ya? Nah, cuman di satu sisi ada problem lagi nih. Apa tuh? Ini menurut gue jelas gak bisa dilakukan selamanya. Ya. Karena gini, masalahnya gini, naturalisasi itu berdasarkan jalur keturunan dari maksimal dari nenek kakek. Kayak buyut. Iya. Kayak buyut. Entar generasi bawahnya Jai Icas dan kawan-kawan, itu mereka udah nggak ada keturunan dari nenek kakek lagi tuh. Keturunannya dari buyut. Iya, buyut. Udah nggak boleh kan? Otomatis udah nggak boleh. Udah susah. 10-15 tahun ke depan udah nggak bisa kayak gini lagi. Ya bisa sebenarnya. Kalau Mereka main di Liga 1 menetap minimal 5 tahun di Jadi sini. kayak Gonzales. Kayak Gonzales. oh gitu. Nah, Gonzales, Victor Ibu Nevo, Mark Klok. Ini Iya. mereka 5 tahun. 5 tahun. Indonesia, baru Iya tahu gua. Cuman kan kalau kayak gitu Ya kita nunggu dulu lama. kita harus nunggu lama. Iya. Nggak bisa kayak sekarang lagi Ya, lah intinya. nggak bisa lewat jalur keturunan lagi. Nggak bisa lagi. Ntar 10-15 tahun ke depan lagi. Berarti otomatis kita harus sudah mulai mikir caranya gimana breeding pemain yang bagus Betul. untuk bisa menghasilkan talenta lokal dari hasil pembinaan dalam negeri. Betul. Betul kan? Benar. Betul. benar. Gua setuju. Sebetul. Nah, PSSI udah melakukan apa untuk ke depan ini? Tadi lu pada jelek gua. Lu kan pengamat pembinaan usia muda. Makanya lu kan selalu berhubungan dengan Iya, itu. Nah, itu melakukan apa? Sudah melakukan apa PSSI sebetulnya? PSSI Nes, kalau gue lihat yang sekarang ya. Iya. Sekarang memang mereka ini buat kompetisi berjenjang dari mulai Suratin dan Elite Pro Academy ya Pak. Kalau Suratin itu kan sayangnya bukan kompetisi liga maksud gue liganya yang panjang. Iya. Karena memang cuma ada turnamen Suratin itu. Karena yang menurut gue kalau menurut gue ya turnamen itu kan waktunya nggak panjang, paling cuma 6 bulan, 4 bulan 5 bulan lah. Jadi anak-anak juga masih minim mainnya. Kalau misalkan kita mau nyari pemain-pemain yang bagus dari pembinaan, harusnya tapi PSSI berhasil menerobos punya terobosan lewat Elite Pro Academy. Elite Pro Academy-nya mereka memang dari klub-klub Liga 1. Iya. Tapi balik lagi
Elite Pro Academy juga menurut gue jangka waktunya pendek. Memang dan memang sistem kompetisinya liga, tapi pendek lagi. Maksud gue kalau pengen punya regenerasi yang bagus ya bikinlah Elite Pro Academy-nya ya setara dengan liga kompetisi. Maksud gue panjang dalam artian kalau liganya kan kita bisa jaraknya setahun tuh. Kan bisa aja setahun atau 18-9 bulanan lah efektifnya. Tapi kan kalau misalkan Elite Pro yang jalan sekarang kita udah mulai nih, misalkan mulai di bulan Agustus atau September, nanti di Januari udah selesai. Cuma 4 bulan. Maksud gua ya sayang gitu loh. Dengan kalau misalkan memiliki sistem pembinaan yang bagus, ya kayak di liga-liga aja, kayak ada Liga 1, ada Liga 1 U20 misalkan, ada Liga 1 U18 atau ada Liga 1 U16 atau ada Liga 1 U16-nya. Begitu juga pun ada di Liga 2-nya menurut gua. Jadi benar-benar berjenjang nih. Kan kan nanti finalnya dia kan di kompetisi usia seniornya. Jadi pemain-pemain ya tinggal ini ada yang bagus. Kalau misalkan di 18 bagus dimasukin senior, di kompetisi senior kan bisa juga. Jadi jadi udah mulai kelihatan tuh ya sebenarnya roadmap-nya harusnya kayak gitu. Nah, yang gue lihat sekarang memang kompetisi masih pendek aja. Sayangnya di situ doang. Walaupun programnya udah bagus menurut gua dengan adanya Elite Pro sama Suratin itu. Suratin udah lama ya? Suratin udah lama. Nah, berarti kan itu, Ger. Intinya adalah soal pembinaan usia muda ini PSSI sekarang. Ya maaf ya, gua memandangnya ya masih sama kayak dulu. Jadi EPA itu cuman evolusinya dari ISL 21 U19 aja sebetulnya gitu loh. Dengan kemasan yang berbeda. Dengan kemasan yang berbeda gitu loh. Ya itu sih problemnya, ya gimana dia? PSSI kan kebanyakan sekarang kalau usia muda itu kan turnamen, bukan liga. Kita festival malah festival sehari 2 hari kelar. Nah, kita sebetulnya kayak usia 8, usia 9, 10 tuh sebetulnya butuh kompetisi liga gitu. Jadi udah terbiasa nih anak-anak Sabtu Minggu weekend liga nih kompetisi nyari peringkat di klasemen gitu. Dan jam bermain mereka juga bakal kerasa. Ke SSB di sini Nes, kalau misalkan lu latihan misalkan Selasa Kamis Jumat, kalau misalkan nggak ada kompetisinya mau kemana? Latihan doang. Ntar malah yang ada anak-anaknya malah bosenan, malah cabut lagi, nggak main bola lagi gitu. Yang gue lihat selama ini gue ngurus sepak bola usia muda ya balik lagi ke situ. Ketika SSB-nya ada tapi kompetisinya nggak ada, kasihan lagi balik lagi ke bocah-bocahnya itu. Gitu. Sorry, gue mau nanya, kan kita punya Liga Top Score sebetulnya. Itu sebetulnya kompetisinya berapa lama sih? Gue nggak terlalu ngikutin juga kan. Liga Top Score itu dibagi sekarang nih yang jalan. Jadi selama setahun itu Liga Top Score ada banyak. Pertama di Januari sampai Juni itu Liga Top Score. Januari sampai Mei itu seri semua. Misalkan ada beberapa seri Jakarta, Bandung segala macam itu Liga Top Score-nya. Ketika Juni sampai Juli itu ada Liga Top Score seri nasional. Nah, dari Agustus sampai Desember ini sekarang ada Top Soccer Championship sama pramusimnya, itu kita sebutnya pramusimnya Liga Top Score. Jadi selama setahun itu anak-anak yang ada di SSB itu full kompetisi. Full kompetisi ya? Iya. Mainnya seminggu sekali? Seminggu sekali. Wah, itu udah bagus banget sebetulnya ya. Ya, tapi itu rekanan PSSI nggak sih? Tapi swasta. Ya, itu dia. Makanya para netizen mohon jangan membuli Bung Yusuf Kurniawan lagi ya kan. Karena dia tuh sumbangsihnya untuk pembinaan usia muda begitu besar. Iya. Betul. Dan dia mantan bos gua dulu. Dulu gua anak buahnya di Top Score. Lu juga. Tapi gitu ya, kan banyak dibilang karena mungkin ya banyakan turnamen swasta kan. PSSI jadi kayak terus jadi kayak swasta aja gitu, tapi itu merupakan fondasinya bahwa mereka federasi yang harusnya bisa bikin kompetisi seperti Top Score misalnya. Betul. IGL yang banyak juga kan. Sekarang banyak kok kayak IJL, BJL, TJL, Tangerang semua. TSC ya. TSC kan gue. Itu Torabika Soccer Championship anjing. Torabika. Iya. Ya maksud gua sekarang udah banyak kok yang kompetisi yang udah mulai
banyak, maksudnya nggak cuma sehari 2 hari festival aja gitu. Kompetisi Banyak muda ya? kompetisi usia muda. Kadang mulai dari usia 9, 10, 11, 12 sampai yang terakhir 17 kalau nggak salah Iya. ada. Jadi idealnya itu intinya kompetisi usia muda tuh digelar mungkin 7 sampai 8 bulan ya. Betul. Kalau Dan menurut- main seminggu sekali. Iya. Jadi mereka tuh bukan cuma latihan-latihan doang. Iya. terbiasa berkompetisi, Jadi men. akhirnya mereka terbiasa kompetisi, ketika nanti ada yang menonjol di kompetisi-kompetisi tersebut, akhirnya bisa dilihat sama talent scoutingnya timnas sama PSSI, mereka bisa dicoba. Nah kan mereka udah biasa berkompetisi, jadi seleksinya juga lebih enak. Lebih jadi. Tuh, lebih jadi. Iya, tapi intinya adalah gue berharap sih PSSI itu kasih insentif juga tuh ke swasta-swasta yang Waduh. itu tuh. Waduh. Menurut Itu gue kan harus ada kerjasama nih. harus ada kerjasama Iya, tuh. nggak bisa abai Pasti juga PSSI dengan kompetisi. swasta-swasta yang gelar kompetisi SSB gitu. Kalau dibilang abai, sebenarnya PSSI nggak abai juga dengan Nggak abai, memang nggak abai karena tapi memang ya balik lagi ke swastanya. Iya. Gitu. Kenapa tuh? Enggak lanjut. Sama ingat gak sih lu Gar? Apa yang mana? Si Om Danur kan juga pernah nulis buku Villanesia. Iya. Nah, dari Villanesia itu kan sebenarnya Om Danur udah bikin roadmap-nya. Kompetisinya dari mulai misalkan lu U7 atau U9 sampai U10, 11 itu lu main 9 lawan 9 dulu nih. Karena di kompetisi itu lu baru belajar, maksudnya baru seneng-senengnya main bola nih gitu. Iya. Ketika lu masuk ke 12, 13, 14, 15 udah mulai lawan 11 lawan 11. Ada tahapannya. Ada tahapannya. Sebenarnya Om Danur udah bikin itu. Tapi ya balik lagi. Jadi nggak? Nggak tahu ya. Itu kan sebenarnya gue ingat dulu kita liputan Villanesia itu untuk menyergamkan Betul. kurikulum, kan? Iya, menyergamkan. Misalkan ada SSB yang pakai kurikulumnya KNVB, ada SSB yang pakai kurikulumnya ini gitu kan. Akhirnya dibikinin, diseragamin di jadi Villanesia. Jadi kalau Villanesia. misalkan pelatih siapapun itu ntar timnas. Udah tuh. Udah ada. Programnya sama tuh semua. Programnya sama Betul. sebenarnya. Mana-mana gitu. Tapi ya Berapa di? gue masih ada kok bukannya, jadi gue masih baca. Enggak, cuman problem di SSB juga soal masalah waktu intensitas bertanding. Masalah pelatih cuy. Lo tahu sendiri kan lisensi D itu mahal banget, men. Oh ya, gue balik lagi ke kompetisi, maksud gue insentif yang gue harapkan ke swasta itu adalah mungkin PSSI bisa bantuin cariin sponsor lebih gitu, maksudnya gitu loh. Nggak melulu soal uang ya. Tapi mempermudah cari sponsor, mungkin di lobbying nih ada kompetisi SSB, tolong dong dibantuin. Perangkat gampang di. Apalagi kan ketua PSSI kita kan Menteri BUMN, bisa lah, ya kan? Bisa lah ngarahin, enggak bisa lah ngarahin dana CSR BUMN ke sono, ya kan? Bisa. Bener kan? Nah, itu maksud gua. Jadi ya itu, dan satu lagi adalah masalah pelatih menurut gua, karena lu tau sendiri kan lisensi D ya. Ini mahal Pak. Mahal, Pak. Ini 2 juta ya? Mata. Biji mata 2 juta. Gue kemarin gue ngeliat masih 4 ribuan aja. 4.000. 4 ribuan Buat ada. D doang. Kalau di Jakarta baru pada buka tuh, askot. Gue denger ada yang sampai 6 juta. Gue gak tahu kalau itu ya. Tapi ya, Tapi kemarin gue askot Jakarta lagi pada buka emang. Jakarta pada buka. Ya tapi ya memang mungkin mahal karena Instrukturnya kali ya. pelatihnya mahal kali ya. Mungkin ya itu. Soalnya terusnya juga kesediaan tempat lapangan. Itu iya, memang. Balik lagi ke situ. Ini terusnya sertifikatnya kan. Nah, itu mungkin banyak faktor sih Nes kalau misalkan mahal kayak gitu kan. Ya berharapnya dapat subsidi kan, Iya. agar tidak mahal. Ya balik lagi ke naturalisasi lah Nes. Nah itu masalahnya subsidi. Ini kita kan ngomongin naturalisasi. Cuman adalah kedepannya setelah naturalisasi ini udah gimana? nggak bisa dilakukan, kita mau gimana itu loh. Kan itu intinya dari perbincangan ini. Kalau gua pribadi ya, PSSI lebih dalam lagi buat ya kalau gue sih ya bener kali kayak tadi, suratinnya dibikin jangan turnamen. Iya. Cobalah bikin suratin Liga ya. formatnya Liga liga lah. suratin jadinya. Iya, tapi piala suratin ya harusnya. Kalau piala suratin ya bentuknya cup turnamen, Iya. harus ada liga lagi. Iya, gue pengennya sih gitu. Dibikin Liga Suratin. Iya. Liga suratin, infrastruktur juga harus bagus. Diperhatikan. Yang pertama mungkin jangan sampai ada kayak apa ya? Apa? Buku kata.
Iya. Nah itu dia. Sebenarnya gini Des, kompetisi usia muda ini kan juga latihan-latihan buat wasit juga. Iya. Jadi wasit yang misalkan masih lisensinya masih C1, C2, C3 kan juga kan bisa mimpin di situ dan bisa belajar di situ. Iya. Ada yang FIFA kadang-kadang turun. Iya sih. Kalau lagi kompetisinya. Iya, kalau udah lagi istirahat kan Iya. butuh refreshing. Iya, butuh biar refreshing. nggak kaku. Biar gak kaku ngeliat bocah-bocah main kan seru. Itu dia makanya. Dan tentu saja masalah infrastruktur lapangan Itu itu juga harus diperhatikan. Liga Top Skor misalnya atau Liga SSB lain main di lapangan kayak begitu, Pak. Ya gimana nih? Sekarang balik lagi nih. Gitu. Lapangan Itu kan problem juga. nyari lapangan kan susah Pak sekarang Pak. Iya. Udah gitu kan misalkan lapangan yang ada di daerah Jakarta misalkan tuh Bang Gede tahu banget tuh. Ke gue lempar. Sekarang maksudnya aksesnya juga memang gampang lewat askot atau asprof. Tapi kan balik lagi ketika kita ngeliat lapangannya, wah kurang terawat misalkan rumput-rumputnya banyak tanah merahnya kan kalau kita gelar di situ juga kasihan anak-anaknya juga. Iya. Kalau Jakarta untungnya ada PSF ya. PSF. Iya kan? Di RCC ya. Si Asiop, betul. Ingu juga sebelumnya bisa tuh. Iya, Jakarta intinya udah aman lah kalau soal infrastruktur ya. Iya, daerah sebenarnya. Daerah ini. Makanya nih gue berharap ada gebrakan di rezim baru nih. Satu provinsi 4 lapangan gitu. Wah, itu. Yang bisa Empat kecil kayaknya. Apa? 4 kecil. 20 lah. Apa? 20. 4 per tahun. Oh. Per tahun dikit nih 10. Apa? Dikit tuh. Enggak. Dikit, 10 per tahun ya lu berani itu ya. Ya kalau misalkan yang banyak. Kecamatan. Oh iya satu kecamatan satu lapangan satu tuh. kecamatan Mantep satu tuh. lapangan lumayan. Mantap Satu tuh. kabupaten bisa 10 lapangan ya lumayan. Itu keren sih, itu keren. Bener. Tiru lah Bogor. Apa bu? Bogor kabupatennya ada PSB, Pekansari. Terus ada stadion mini. Ada stadion Pajajaran Kota. Pajajaran Kota. Pajajaran Kota. Terus ada lagi banyak Bogor tuh ada stadion yang menurut gua ada infrastrukturnya bagus. Lumayan Bogor gitu. Bogor juga askapnya banyak deh. Iya, sekarang banyak. Ada 2 ya. Enggak maksudnya. Ada askot, ada askap dong. Askap. Askapnya dibagi 2 wilayah nggak sih nggak? Enggak lah, satu doang. Tapi banyak kan? Iya banyak. Bogor Barat, Bogor Timur, Bogor Selatan. Di askap gitu. Iya. Tapi kalau Bogor jadi pemekaran mantep tuh. Jangan jadi ya. provinsi. Lah malah keren dong. Kan ada rencana. Iya sih. Bogor, Depok, Cianjur jadi satu provinsi. Ada rencana begitu. Depok bukan masuk ke megapolitan. Kagak masuk ke ini, tetap masuk provinsi Bogor Raya bakal. Derby dong tuh Persikat antara Persikabo. Itu Pernah gua apalagi gue yakin itu dari sekian provinsi pecahan Jawa Barat yang PAD-nya paling gede bisa jadi Bogor Raya tuh. Bogor luas ya. Luas. Bogor luas. Puncak masih Tapi Bogor, enggak bro. bisa kalah sama Bekasi deh. Bekasi juga mau dibekarin. Wah. Bekasi Barat, Bekasi Timur sama Cikampek. Bekasi Iya. sih. Cikampek. Cikarang, Cikampek. Itu sebenarnya gini, kalau masalah infrastruktur tuh kasihan juga anak-anak main di lapangan yang nggak rata, Iya. berdebu, depannya lumpur, kalau hujan suspend, ditunda, kasihan. Major. Sayang. Nah, iya. Gue mikirnya ya mungkin ada mungkin ini juga ya main dengan lapangan begitu, bola mantul nggak bener, hasil latihan jadi nggak jalan. Nah, itu dia makanya. Terus dia kadang-kadang jadi nguras emosi juga kan, akhirnya terjadi hal yang nggak diinginkan. Iya, jadi emang kompleks masalah Indonesia itu sangat banyak. Kalau udah gitu kan orang nggak mau tahu, netizen pasti bilangnya udah kalau gitu naturalisasi aja. Nah, iya, makanya. Padahal kan sebetulnya banyak lagi tuh rentetan kenapa bisa begitu sebetulnya. Iya, sebetulnya kita harus jujur kalau adanya naturalisasi ini adalah akibat kegagalan sistem yang sudah lama terjadi di Indonesia secara menahun puluhan tahun, betul. Ya. Sistem. Karena ada kegagalan sistem, akhirnya ada naturalisasi. Itu adalah dampak. Kita harus akuin itu. Pasti. Kita harus akuin itu. Jadinya sebenarnya gue kasihan sama anak-anak yang punya mimpi tapi nggak bisa sampai ke timnasnya. Karena kan goalsnya anak-anak ini mau kemana sih? Timnas kan. Iya. Goalsnya anak-anak ini mau main bola sebenarnya kemana sih? Liga Pro kan. Nggak ke PSJS. PSJS Selatan.
Iya, kan balik lagi kan ke situ. Ketika lu punya mimpi tapi tiba-tiba apa yang udah dilakuinnya tapi nggak jalan, sistemnya nggak jalan dengan baik, ya udah balik lagi. Kadang gue pikir lu yaudahlah kubur aja lah mimpi lu buat jadi pemain bola. Makanya, gitu. Kasihan. Padahal yang namanya SSB di Indonesia banyak yang minta ampun, banget. ya kan? Klub juga banyak banget. Banyak. Klub tiap kota kabupaten ada. Tiap kota kabupaten ada. Dari Sabang sampai Merauke pasti punya. Pasti punya. Piramida terbaik itu mungkin. Iya, makanya. Menuju ke sini tuh terjauh. Bahkan di Jakarta di bawah Persija ada PSJS, ya kan? MC Utama, Persitara, 24 klub ini Buset, dikasih. 24 klub tuh. Belum yang askotnya lagi nih, ada lagi SSB-nya, askot utara berapa SSB. Nah, itu. Berapa SSB. Itu baru Jakarta. baru Jakarta. Belum yang lain. Belum Mas iya. Belum kita ngomong di timur sono. Iya, sekarang udah ada Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, udah banyak. Banyak sebenarnya. Gue yakin tuh di daerah-daerah kayak Bovendigul itu mungkin banyak banyak bakat. Bovendigul terus. Gue yakin banyak bakat tuh. Benar. Tuh, ya kalau dibilang banyak bakat ya pasti. Pasti. Siapa yang enggak? Pasti ada misalkan di Papua nih, pasti ada kayak sosok yang mirip Boas. Kayak Boci pasti banyak. Pasti ada, yakin gua. Tapi balik lagi ketika ada punya bakat tapi nggak punya nggak punya jalan untuk ke Nah, sana. nggak punya infrastrukturnya. Iya. Itu. Oh, ya. Jadi misalkan jago di daerah ini, ya akhirnya mentok di Iya, mentok di misalkan provinsi. gitu. Habis itu udah kelar. Iya. Nah, itu sebetulnya ya, Kompleks bener kompleks. Jadi makanya ya jalan satu-satunya ya itu balik lagi. Ketika timnas kita bagus dengan naturalisasi, ya lu jangan kaget. Nah iya, jangan kaget. Jangan kaget. Ya karena PSSI udah pengen bikin timnas kita bagus, tapi ketika nyari pemain di lokalan susah. Ya mau nggak mau kita cari pemain-pemain yang punya keturunan, Iya. yang punya bagus dan naikin level timnas kita, ya kita juga yang seneng Iya, gitu betul. sebenarnya. Tapi intinya yang harus diingat adalah aturan FIFA sekarang harus ada keturunan. Harus ada keturunan harus bisa ada langsung. keturunan bisa langsung. Dan cuman sampai jalur kakek nenek. Yes. Nah itu makanya kita omongin adalah nanti 10 sampai 15 tahun ke depan ini gimana? Agak Nanti sulit. nunggu si Bang J, si Tom Hai itu nikah dulu sampai punya anak cucu. Nah itu baru kalau mereka menikah dengan orang Indonesia Iya, terus kalau suruh tinggal di Belanda, nah itu mungkin bisa jadi solusi lain. Iya, cari lagi Tapi aja nih. tapi kan kita nggak itu mikir sampai sana kan. Masa kita maksa jadi chat lu harus nikah sama orang Indonesia kan nggak gitu dong, ya kan? Lu siapa lu nyuruh gua kan gitu. itu akan susah tuh ya kalau misalkan udah 10 tahun, 20 tahun lagi program kayak gini tuh. Iya, makanya. Pertama udah susah, terus ya pemain-pemain yang sekarang umurnya udah pasti 38, 39, 40 udah masa-masa habis maksud gua. Bukan Maksud habis gua ya, maksudnya udah masa-masa puncak karirnya kan rata-rata di 28, 29, 30, 31. Iya. Makanya. Itu. Enggak, itu emang real. Itu adalah Performance sepak bola kan di umur segitu. betul. Beda kalau misalkan dia memang gaya hidupnya kayak Ronaldo. Lain. Ya. Makanya buah-buahan ya Iya. sama Makan buah-buahan, dagingnya daging bersih. Iya. Nah itu tuh selain infrastruktur adalah gizi. Gizi lah tuh, itu. agar mampu bersaing. Ya lu gimana pemain Indonesia mau bagus kalau konsumsi daging per kapita cuma 2 kg per tahun aja. Ya. Benar. Gimana? Latihan beli gorengan. Iya betul. Ada temen gua Nes pernah latihan di Rawamangun nih. Jajan dulu somai. Nah itu nah kan somai mengandung tenggiri. Iya, tapi jajan somai kacang sama sambel. Mules yang ada Nes. Teh manis. Tapi kan ikan tenggirinya sehat. Ikan tenggiri. Somai di Sama yang kau. Bang Herman. Bukan. Ada ini somai enak emang. Herman. Iya, Bang Herman kan? Kalau di Becukai. Malah ngomongin somai guys. Kalau di Somai Bang Herman. Mantap. Enak sih. Somai ti. Ya itu tapi itu. Ya, itu jangan ditiru, itu jangan ditiru. Contoh. Betul. Intinya itu. Jadi Jadi gizi selain infrastruktur. tapi somai kan bergizi, ada ikan tenggiri. Sama yang mana dulu ya? Somai yang mana? Kalau Koceng mah terigu. waduh, gue pengen ngomong apa nih, gue tahan dulu deh. Gue pengen ngomong somai yang ya, aneh-aneh. kalau misalkan bisa dari 8.000 somai semua. Kalau pare semua isi.
ngapain? Darah rendah yang ada tuh bocah. Ngap di lapangan, main lapangan itu. Iya. Udah gitu lah ya, itu pemanasan suruh muter lapangan bencuk kayak. Dulu. Ya udah, intinya itu. Terus cecep. Kameramen sudah berapa menit? Cukup. Nah, Lanjut. sama kalau gua sedikit lanjut adalah pesan gua ke netizen juga, kalau ada orang yang mengkritik PSSI, mengkritik timnas, itu jangan maksud gua tuh jangan dihujat, tapi diterima sebagai bahan perbaikan, betul kan? Betul. Jadi kan sebetulnya apa yang diomongin sama yang beberapa hari ini, sebulan terakhir ya, sebulan ini keluar seperti Bapak dosen Rocky Gerung ya kan, dan juga Pak Peter Gonta, itu kan maksudnya untuk pembenahan ke depan juga, maksudnya tuh biar PSSI juga aware masalah pembinaan usia muda. Ya, sama anggota-anggota DPR yang kemarin sempat ngomong-ngomongin itu juga. Iya, Maksudnya mikirnya mereka jangka panjangnya kayak apa gitu. Iya betul, mungkin mereka mikirnya jangka panjang. Jangan yang tiba-tiba mereka ngomongin bola langsung dihujat, lu nggak ngerti bola, nggak tahu begitu. Belum tentu dia emang nggak ngerti bola, tapi dia nonton bola tapi dia masuknya ke DPR gitu. Betul. Sama mungkin aja dia ngerti bola kan. Cuma maksudnya mau begini gitu kan. Tapi kan bahasa rapat beda sama bahasa tongkrongan gitu. Betul, itu dia. Sama satu lagi adalah roadmap sepak bola nasional itu sangat dibutuhkan. Betul. Jadi kalau pandit football tuh selama ini kan gak apa-apa gue sebut merek ya. Ya, sebut aja. Pandit football kan selama ini mengkampanyekan soal roadmap. Sampai ada Malaysia, India punya. India tuh sampai 2000. India yang sampai 2047 deh. Kalau Malaysia sampai 2030. Itu butuh. Karena itu untuk ibaratnya untuk dan itu harus dipublikasikan biar bisa kita kawal bersama. Jadi itu intinya adalah panduan lu semua panduan itu untuk panduan sebuah federasi mau mengembangkan sepak bola tuh ke arah mana. Ya kan? Emang ketika banyak bapak-bapak pengurus atau yang sudah ngomong kita punya lo roadmapnya ini keluarin deh, keluarin diposting di internet biar kita kawal bersama. Kalaupun misalnya ada yang alasan ya kan masyarakat minat bacanya pada kurang lah kan, setidaknya kalau itu jatuh ke tangan konten creator itu kan bisa jadi bahan bahasan untuk para konten creator kan, atau dengan visual yang menarik ya. Iya, jadi konten creator memvisualisasikan itu dengan lebih menarik sehingga masyarakat paham gitu. Jadi ini loh roadmapnya, kita tahun ini kemana, goalsnya kemana, bikin simpel sebenarnya bisa ya. Iya, betul. Lu misalkan kalau kita mau ke Piala Dunia yang 2026 masih nggak bisa, ternyata roadmap kita adanya memang di 2023 32 mungkin, kan kita nggak tahu. Iya. Sama kayak waktu dulu di zamannya Pak Azhar Anas kan kita punya moto menuju pentas dunia 2002, berarti kan situ betul ada program. Iya, betul. Sana kan dengan ngirim Primavera, rating, dan walaupun ya kita nggak kesana juga kan, tapi ada roadmapnya kayak gitu. Dan roadmap itu bukan sekedar teori, bukan sekedar teori, pasti itu ada adalah tujuan. Jadi kalau lu yang ngomong itu cuma teori, praktek tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada teori, landasan teorinya. Gitu loh. Lu jadi wartawan, tidak menempuh mata kuliah teknik wawancara dan eksplorasi sumber gitu kan susah akan acak-acakan di lapangan gitu loh. Main tembak-tembak aja. Betul. Gitu, landasan teori bab 3. Itu dia. Jadi intinya adalah roadmap sepak bola nasional gue berharap segera dipublikasikan. Jadi biar kita bisa download bareng-bareng, kita pelajarin. Siapa tahu nanti kita bisa bahas di sini, ya kan? Bisa bahas di sini. Ternyata PSSI roadmapnya ada di sini loh. Iya. Sama satu lagi yang gua pengen sih ada merger antara pendidikan dan olahraga seperti model Amerika. Oh iya. Cuman masalah itu butuh lahan sekolah yang luas, bro. Iya. Problemnya itu. Iya. Enggak, kalau di Amerika kan dia cuma paling kalau yang student atletnya paling cuma sekolah jam 8 sampai jam 12 terus pulang sorenya balik lagi ke sekolah latihan. Dan dia juga punya ada kan? Iya, jadi nggak usah lama-lama sekolah gitu loh buat yang student atlet. Diklat dia, diklat salah gitu. Diklat masuk. SKO juga. Tapi SKO kan SKO. Cuman lu sekarang satu provinsi paling cuma berapa SKO sih? Ada di Padang ya? Padang ada SKO Padang. Ya di Jakarta juga ada, setahu gua. PPOP. Sekarang modelannya PPOP, PPOD.
Iya, PPOD. Di Jogja juga ada SKO, cuman satu tuh setahu gue SMA 4. Tapi kalau Amerika kan Sekarang Ragunan ya? SKO Ragunan. SKO Ragunan ada di Jakarta. Kalau di Amerika kan ada wadahnya nih kayak NCAA gitu kan. Iya, Nah, sudah betul. ada kan. Kalau di sini kan harus bikin dulu ada Iya, kompetisi itu. SKO mau kemana. Nah, itu PSSI tuh perlu pikir kompetisi antar sekolah tuh. Iya yang sih, seru. hidup gitu loh, seru sih. Jangan Jadi, deh. Kenapa? SMA 30 ketemu Captun atau Budut ketemu Captun. Keren tuh. wah iya. Berantem beneran. Tapi parah parah loh. Nyatanya di DBL bisa melakukan itu di basket. Di DBL bisa melakukan itu loh. Di basket. Hadir lagi aja. Jadi menurut gua itu adalah salah satu solusi dari gua. Jadi udah ya, kameramen. Ya udah kalau gitu terima kasih untuk Gary. Sama Pak. Terima kasih Bapak Hadi atas waktunya. Jadi intinya itu dulu acara podcast diving hari ini dan nanti kita akan ketemu di podcast diving berikutnya. Ciao.